selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa PSBB transisi. Perpanjangan itu akan berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan perpanjangan PSBB transisi ini akan dimulai pada 14 Agustus hingga 27 Agustus 2020. Ini merupakan perpanjangan PSBB transisi keempat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu bosku, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selalu ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 14 Agustus 2020 dengan episode Perdamaian. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Monthly Budget Statement yang naik dari minus 119,7 billion dolar menjadi minus 63 billion dolar. Kemudian ada dari US Import Price Index month on month yang turun dari sebelumnya 1,4% menjadi 0,7%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 1.191K menjadi 963K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Ratu Prabu Energi Tbk atau ARTI yang pendapatan bersih turun menjadi 14,39 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 dari pendapatan bersih 172,42 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Buana Finance Tbk atau BBLD yang mengalami penurunan nilai pembiayaan baru di semester pertama 2020 ini menjadi 618 miliar rupiah. Alhasil, laba bersih perseroan juga ikut susut menjadi 13,32 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA yang bakal memacu lini bisnis gadai emas dan membuka sejumlah gerai baru dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, IHSG ditutup menguat 5 poin atau 0,11% menjadi 5.239. Sektor barang konsumsi, agrikultur, dan infrastruktur bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 281,7 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari kebaikan Amerika. Di tengah situasi dan kondisi geopolitik yang dialami Amerika saat ini, Amerika justru memberikan kebaikan kepada Eropa dengan memberikan sebagian besar produk Eropa yang nilainya berkisar 7,5 miliar dolar yang sebelumnya justru menjadi target bagi Amerika untuk diberikan tarif akibat subsidi ilegal yang dilakukan oleh Airbus SE sebelumnya. Kantor Perwakilan Dagang Amerika sebelumnya mengatakan bahwa mereka sudah membuat perubahan pada daftar produk yang sebelumnya dikenakan tarif. Namun, beberapa barang tidak akan mengalami perubahan. Amerika tidak akan melakukan ancaman untuk menaikkan tarif menjadi 100% dari sebelumnya 15% dan 25% saat ini. Dan Amerika tidak akan memasukkan beberapa barang baru senilai 3,1 miliar dolar. Atas kebaikan hati Amerika itulah Eropa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika memberikan kesempatan kepada Uni Eropa dan Amerika untuk melakukan kesepakatan yang lebih luas ke depannya, setelah sebelumnya terkendala akibat adanya konflik industri pesawat. Pada akhirnya keputusan tersebut akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menemukan solusi terhadap beberapa masalah yang sedang berlangsung, khususnya terkait dengan perdagangan. USTR Robert Lighthizer mengatakan bahwa Amerika akan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut karena memiliki dampak jangka panjang. Lighthizer mengatakan bahwa dirinya akan memulai proses yang baru dengan Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan bersama dengan negosiator Uni Eropa, Phil Hogan. Mereka sepakat untuk melakukan diskusi yang intensif antara Uni Eropa dan Amerika untuk menemukan berbagai solusi terkait dengan masalah yang tengah dihadapi. Menteri Keuangan France, Bruno Le Maire, mengatakan bahwa dirinya tentu mendukung pertemuan tersebut agar dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat. Namun apabila tidak ada resolusi dalam waktu dekat, maka Uni Eropa akan bersatu untuk membalas dengan tegas. Apabila kesepakatan tersebut gagal, maka akan menimbulkan masalah antara Amerika dengan 27 anggota negara Uni Eropa yang dimana akan memberlakukan tarif terhadap barang-barang Amerika, sehingga ujung-ujungnya membuat kedua negara tersebut mengalami perlambatan aktivitas ekonomi. Hogan juga sudah menyampaikan
Apabila tidak ada kesepakatan pada bulan depan, maka perang tarif berpotensi kembali terjadi. Dan kami khawatir hal tersebut akan membuat fase pemulihan akibat virus corona akan semakin lama dari harapan. Mari kita berharap bahwa pekan depan akan menjadi sesuatu yang baik bagi dunia dengan bekerja sama antar negara untuk mendorong pemulihan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah perdamaian. Sebuah berita baik hadir di tengah-tengah tekanan akan tensi geopolitik yang hadir di pasar akhir-akhir ini. Uni Emirat Arab dan Israel pada akhirnya sepakat untuk membangun hubungan diplomatik ke depannya sebagai salah satu upaya untuk mencegah Israel mengambil bagian tepi barat yang diklaim oleh Palestina. Dan yang membuat pengumuman tersebut tidak lain tidak bukan adalah Presiden Trump. Ini merupakan sesuatu yang sangat baik di tengah situasi dan kondisi saat ini yang dimana sebelumnya antara Uni Emirat Arab dan Israel belum memiliki hubungan diplomatik ataupun perdagangan secara resmi. Kesepakatan tersebut menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara Teluk Persia yang pertama dalam menormalisasi hubungannya dengan Israel dan merupakan negara Arab yang ketiga yang berhasil memiliki hubungan diplomatik terbuka dengan Israel setelah sebelumnya Mesir dan Yordania. Kesepakatan tersebut merupakan jerih payah dari kebijakan luar negeri Presiden Trump, dan tentu saja kemenangan ini ada kemungkinan akan dijadikan bahan kampanye bagi Trump ke depannya. Uni Emirat Arab melalui Mohammed bin Zayed mengatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan sebuah terobosan baru, terutama sebagai salah satu upaya untuk mencegah Israel mengambil daerah Palestina. Namun yang terpenting adalah kesepakatan tersebut merupakan sebuah jalan menuju hubungan bilateral yang baru. Uni Emirat Arab dan Israel juga sepakat untuk memperluas dan mempercepat kerjasama dalam hal pengembangan vaksin untuk COVID-19. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa kerjasama tersebut merupakan sebuah awal yang baik bagi Uni Emirat Arab dan Israel. Meskipun masih ada beberapa pihak yang pesimis, namun kami percaya bahwa kesepakatan tersebut memiliki kesempatan yang besar untuk dapat berhasil. Sejauh ini kami melihat bahwa hal ini mungkin bisa menjadi titik balik bagi negara-negara lain untuk lebih meningkatkan kerjasama di antara kedua belah pihak dan mampu mendorong pemulihan ekonomi yang dirusak oleh virus corona agar dapat pulih lebih cepat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari rencana yang selanjutnya. Dalam pidato kenegaraan yang merupakan agenda sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2021 pada hari ini. Pasar berharap pemerintah dapat menguraikan dengan tepat bagaimana pemerintah akan berusaha mengatasi sejumlah persoalan yang ada akibat dampak krisis kesehatan. Kebijakan fiskal dengan tetap mendukung pertumbuhan tetapi pada saat yang sama mampu menyusun peta jalan konsolidasi fiskal yang kredibel sehingga harus mengutamakan pemulihan ekonomi dalam mengambil kebijakan luar biasa dalam menghindari resesi yang bisa saja terjadi. Kami hanya berharap kecepatan dalam implementasi kebijakan dapat terjadi lebih cepat sehingga mampu mendorong aktivitas perekonomian dalam kurun waktu 4 bulan terakhir sehingga mampu melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 5.211 hingga 5.303. Hati-hati pada perdagangan hari ini karena mungkin akan penuh warna. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari SCMA, kemudian yang kedua ada dari METSI, dan yang ketiga ada dari Excel. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.800 dan tingkat probabilitas sebesar 55%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2.000 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Kemudian yang kedua ada dari PBRX atau PT Pan Brothers Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 270 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk
review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya, jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.